Sahabat yang dicintai Allah, suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya. Kalau tidak salah itu adalah Sufyan bin Abdul As-Saqafi. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu an ahadan ba'daka wa fi hadits Abi Asamah ghairuka qala qul amantu billah fastaqim." Satu ketika Sufyan bin Abdullah As-Saqafi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam gitu ya, qaulan, satu pernyataan, satu perkataan, la as'alu an ahadan, yang dengannya, dengan satu perkataan itu aku tidak akan bertanya kepada siapapun setelahmu, ba'daka." Lalu Rasulullah berkata, "Qul amantu billah fastaqim." Lalu beliau menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah." Maka melihat pesan Nabi SAW tentang bagaimana kita beriman dan beristiqomah, ada satu fragmen di dalam kisah sahabat di mana ini menjadi titik tolak kita untuk memahami tentang bagaimana cara beriman dan beristiqomah. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Mas'ud? Beliau adalah salah seorang sahabat di antara sahabat-sahabat Nabi yang terkenal sebagai ahli Al-Quran. Beliau adalah seorang ahli Quran. Bahkan di dalam beberapa riwayat, beliau itu mendengar satu juz, beliau langsung hafal satu juz gitu. Jadi sekali dibaca nggak lupa lagi. Beda sama kita. Kalau kita sekali nggak dibaca dan sekaligus otomatis lupa. Lalu rahasianya apa? Beliau berkata, kenapa kok bisa gitu? Ketika dibaca langsung hafal. Lalu beliau berkata, ta'allamnal iman qabla al-Quran. Apa artinya? Kami belajar iman dulu, baru Quran. Lihat juga fragmen di dalam sirah, di mana ketika turun sebuah ayat yang terkait dengan memakai hijab dan menutup aurat bagi para sahabi, ya, bagi para sahabat-sahabat muslimah di zaman Rasulullah SAW, maka ketika ayat itu sudah turun dan disebarkan oleh suami-suami mereka, seketika itu pula gitu, para muslimah itu langsung menutup aurat mereka dengan apapun yang ada di rumah, gitu ya, dengan apapun gitu, baik baju, taplak, kain dan lain sebagainya. Ada lagi fragmen yang menarik di mana di dalam sirah kita kenal ada Bilal bin Rabah yang hanya dengan berbekal ketauhidannya saja, belum mengkaji seperti kita, mendalami Islam A, B, C, D sampai Z gitu, berbekal iman dan keislamannya dan syahadatnya, itu beliau bisa kuat nahan sebuah batu besar yang ditimpakan di atas badannya hanya dengan berkata ahadun ahad, sebagai bukti bahwa dia tetap konsisten dengan ketauhidannya. Atau ketika beliau dipecut oleh Umayyah bin Khalaf dengan pecut yang ujungnya seperti kail ikan, dan beliau tetap berkata ahadun ahad, sebagai bukti bahwa ia tetap dalam keislamannya. Nah, kita udah kajian sana sini, ikut majelis sana sini, dalam ilmu Islam sana sini, belum tentu lulus kalau dapetin ujian kayak para sahabat itu gitu. Padahal kalau bicara tentang keilmuan, tentang sakofah, tentang wawasan, bisa jadi kita melakukan akselerasi lebih tinggi dibanding para sahabat itu. Wow, bisa menggali sana sini kan sana sini. Tapi ada yang lupa rupanya kita, ya kan? Wah, sahabat di awal-awal keislaman di Makkah, mereka banyak menggoreskan tinta perjuangan yang gara-gara keislamannya kadang harus menerima ujian fisik yang kalau kita yang jalanin nih udah keok sebelum bertanding. Nah, oleh karena keutamaan mereka lah kita selalu berkata kepada mereka radhiyallahu anhum ajmain gitu. Lihat, mudah orang kalau sudah punya iman dan imannya yang pertama kali ditanam, maka di sanalah akan muncul kebaikan-kebaikan dalam syariat. Tapi kalau orang belum beriman, imannya belum dikuatkan, tauhidnya belum dikuatkan, maka ketika menjalani syariat, ya jadinya kayak kita ini, sholat terus, maksiat jalan, tidak berefek kepada banyak hal dan merubah hampir keseluruhan hidup kita. Yang ada
Islam hanyalah ritualitas belaka yang harus menjalankan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Masalah kita itu kadang bukan nggak tahu. Karena kalau masalah nambah tahu, sekarang kita akses kemanapun mudah, informasi gampang, pengajian ada di mana-mana. Tapi itu baru aja nambahin wawasan, bukan iman gitu. Ikut kajian, dengerin ceramah, itu mungkin bisa nambah wawasan, tapi belum tentu iman. Makanya para ulama bilang, ilmu itu adalah sesuatu yang nambah keimanan. Jadi kalau ikut kajian, baca buku dan lain-lainnya gitu, nggak nambah keimanan, berarti itu cuma nambah wawasan. Gitu. Wawasan sedikit bukan berarti nggak mampu beriman. Gitu. Banyak riwayat di mana energi iman dari seorang badui ini di zaman Rasulullah yang wawasan Islamnya masih sedikit, tapi bisa menggerakkan kaumnya untuk masuk Islam. Lah kita wawasan Islamnya mungkin sudah bagus, sudah banyak, tapi bisa mengajak orang masuk Islam pun mungkin bisa dihitung dengan jari gitu. Nah, sahabatku semua ini dimulai dari keyakinan. Jadi tanpa harus mengurangi kepentingannya, alih-alih mengkaji Al-Quran dalam Islam, ikut kajian sana sini, ada satu yang harus kita lakukan dulu sebelum itu semua, yaitu sebelum kita hijrah makin baik, kita belajar yakin dulu, tauhid dulu gitu. Tauhidnya benerin gitu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu. Yakin kalau semua yang ada dalam Quran itu benar, lalu usahain ngamalin. Kalau kita kan yakin, tapi yakinnya setengah-setengah, akhirnya nggak ngamalin juga isi Quran gitu. Yakin kalau dalam aturan syariat Allah itu ada kebaikan, baru amalin dikit-dikit. Orang kalau udah yakin nggak perlu banyak debat, diskursus, apalagi cuma ngikutin kelatahan intelektual orang gitu, ngutip copy paste sana sini, lalu dia mulai menjudge aku yang paling benar gitu. Tapi ia lebih cenderung tertarik untuk membumikan aturan Allah dalam kehidupan dia sehari-hari. Ayo perbaiki iman kita. Semoga Allah melanjutkannya dengan memberikan kita kemampuan beriman sama seperti apa yang dipahami para sahabat selama 13 tahun itu di Makkah. Semoga kita disayang Allah.